Saya Febrianti Sistem yang dengan NIM 33119111047 akan mempresentasikan demo dari aplikasi tugas akhir saya dengan judul aplikasi GetPass di PT Bimetal Manufacturing Batam berbasis web. Ini adalah tampilan dari halaman login saya. Kita akan login terlebih dahulu sebagai employee. Kita isi email dan passwordnya. Lalu di sini kita akses ke GetPass form-nya. Kita akan mengisi beberapa data yang dibutuhkan ketika akan melakukan GetPass tersebut. Pertama adalah tanggal. Untuk employee ID, employee name, dan departemen telah terisi secara otomatis sesuai dengan akun yang login ke dalam GetPass tersebut. Location destination adalah yang pertama bank, yang kedua Fambil. Kemudian ada GetPass reason, alasan dari si employee tersebut melakukan GetPass itu apa. GetPass remark-nya. Di sini ada beberapa pilihan yang mengartikan GetPass ini kebutuhan pribadi atau kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kita klik personal return yang berarti ini adalah GetPass ini kebutuhan pribadi dan akan kembali ke dalam perusahaan tersebut. Dalam personal return ini hanya bisa diakses oleh employee sekali saja, dan ketika si employee akan memilih dengan pilihan yang sama personal return harus terlebih dahulu dibuka oleh HRD untuk bisa diakses kembali oleh si employee tersebut. Kemudian ada request by employee, kita submit, klik. Kemudian time out, time dia keluar itu jam berapa. Security name. Kemudian time in, target dia masuk ke dalam perusahaan tersebut itu jam berapa kembali. Kemudian security name, use card dia menggunakan kendaraan ataupun tidak. Kemudian ada car type. Ada pilihan operational car, assign car, ataupun personal car. Kita klik personal car karena menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian plat number, lalu specific car condition, kondisi dari kendaraan tersebut itu apa. Kemudian kita submit. Setelah kita submit, akan masuk ke dalam GetPass report ini, data-data yang telah disubmit oleh si employee tersebut. Di dalam data ini kita bisa melihat lagi apa-apa saja yang telah kita submit, dan kita bisa lihat status dari si direct leader and manager atau HOD ataupun HRD yang akan melakukan approval. Di sini kita bisa cek apakah izin dari GetPass kita ini disetujui ataupun tidak. Kemudian kita cek dari email si leadernya. Di sini ada yang masuk 1 menit. Di sini masuk. Di dalam email tersebut berisikan dari employee ID dari si karyawan melakukan GetPass tersebut. Kemudian ada link untuk melakukan login si leader tersebut. Yang kita login sebagai leader untuk melakukan approval dengan data yang telah disubmit oleh si employee tadi. Ini adalah halaman tampilan dari direct leader. Ada satu kotak ini berisikan dari data-data yang harus di-approve oleh si leader tersebut. Kemudian sini ada action update. Di dalam ini berisikan data-data yang telah disubmit, dan ada kotak ini berfungsi untuk mailer ke si manajer selanjutnya, dan juga tombol untuk approve atau reject dari data yang telah disubmit oleh si employee tersebut. Kita klik approve. Maka mailer akan otomatis terkirim, dan di dalam ini akan ada tulisan approved. Di sini juga ada GetPass form. Jadi semua karyawan dari role manager manapun bisa melakukan GetPass. Si leader pun bisa melakukan GetPass dengan employee ID, employee name, dan departemen yang telah disesuaikan dengan akun tersebut. Kemudian di sini kita cek dari email si manajer tersebut, maka sudah masuk.
Ini email yang baru masuk dari si leader tadi yang melakukan approval. Isi yang terdapat dari email tersebut sama, berisikan dari ID employee yang telah melakukan get pass dan juga ada link untuk melakukan login ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian kita login sebagai manager. Kemudian passwordnya. Di dalam ini juga ada kotak yang berisikan data-data yang harus di-approve ataupun di-reject oleh manajer tersebut. Sini kita bisa melihat bahwa status direct leader sudah di-approve. Kemudian kita kembali ke update, action update, kita klik. Dengan kotak yang sama, di sini kita bisa klik approve ataupun reject untuk get pass dari si employee tersebut. Dan juga kotak yang sebelahnya ini tidak bisa diklik karena kita tidak login sebagai human resource. Kita login sebagai HOD ataupun manager, maka yang tombol yang bisa kita klik hanya di bagian tabel ini saja. Dan kita klik approve. Oke, kotaknya sudah tertuliskan approved. Email sudah terkirim juga ke human resource. Kemudian di sini juga terdapat get pass form, get pass report. Yang fungsinya juga sama, si manajer bisa melakukan get pass juga. Kemudian kita cek dari email si HRD. Email juga sudah masuk. Dengan isi yang sama, kemudian kita klik link untuk login sebagai HRD. Dan passwordnya, kita salah password, maka tidak bisa login. Kita buat password yang benar. Kita login sebagai HRD. Di sini ada dua kotak, ada manage data dan juga human research. Jadi di human research ini berisikan data-data yang harus di-approve oleh si HRD saja. Sini kita bisa lihat juga sudah di-approve oleh direct leader dan juga HOD. Kita bisa action update. Di sini kita lakukan hal yang sama, kita klik tombol approve ataupun reject. Kita klik approve. Sudah approve. Ketika sudah di-approve oleh human resource, tidak ada balikan email lagi ke si employee-nya. Kemudian untuk manage data ini berisikan dari tombol untuk delete, dan juga tombol action open dan print. Tombol action open ini untuk membuka akses ketika si employee tersebut melakukan get pass remark personal return. Dan ini action print ini si HRD bisa melakukan print PDF untuk hard copy perusahaan. Seperti ini, berdasarkan data-data yang telah disubmit. Kita bisa delete. Data akan terhapus. Di sini juga ada get pass form bisa dilakukan oleh HRD. Kemudian di sini ada change password. Kita bisa bukan change password. Current password ini password yang telah kita
lakukan sebelumnya, kemudian ada new password. Password yang akan kita ganti itu apa? Pengulangan dari password tersebut. Klik change password. Kemudian edit profile. Edit profile ini berguna untuk mengganti foto profil dari si user tersebut. Kita logout. Kita login dengan password yang lama. Tidak bisa. Kita coba login dengan password yang baru. Bisa diakses. Kemudian di sini ada forget password. Kita masukkan email yang telah terdaftar dan email yang lupa akan password tersebut. Kemudian reset password. Pesan sudah terkirim ke dalam email yang telah kita masukkan tadi. Kita lihat di sini ada reset password. Nah, kita bisa klik ini untuk melakukan reset password. Kita buat password yang baru. Ulangi password yang sama. Password sudah terganti. Lalu kita melakukan login. Klik. Kita bisa melakukan login dengan password yang baru. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai demo aplikasi untuk tugas saya. Terima kasih.